Selamat malam kawan-kawan anti hoax. Sebentar lagi kita akan segera mulai. Kita punya diskusi tentang masalah hoax finansial, apa bahayanya bagi kita. Kita pernah mendengar mungkin ada saudara kita yang pernah mendapatkan SMS gitu ya, katanya dapat undian berhadiah. Kemudian ia bela-belain datang ke ATM gitu ya, karena diminta untuk memberikan sesuatu gitu ya, dan ternyata ia kehilangan uang. Belum lagi saat ini sedang marak adanya grup-grup investasi abal-abal di beberapa platform percakapan ya, seperti di Telegram ini yang cukup banyak dan repotnya itu banyak yang kemudian tertipu ya. Jadi kita insya Allah akan memulai beberapa saat lagi menghadirkan seorang personal finance enthusiast ya, namanya Mas Dani Rahmat CSA. Topik malam ini kan kita mau bicara tentang masalah hoax Yes. finansial gitu ya. Jadi kenapa kita bicara hoax finansial? Karena hoax itu kan jumlahnya ada banyak ya, jenisnya ada banyak. Kita di tengah pandemi ini kita ketemu ada hoax COVID-19 ya, yang Ya. ih amit-amit lah gitu banyak yang membuat apa ya orang kemudian misalnya nggak mau divaksin, kemudian ada yang kemudian Ya. menolak di tangan dokter gitu ya, atau misalnya Betul. kemarin tuh ada tentang bencana gitu ya, yang membuat orang jadi panik padahal seharusnya dia tidak perlu panik gitu. Nah Yes. kali ini kita membahas hoax yang mungkin kita sendiri masih perlu untuk banyak belajar ya, dan kita anggap ini adalah hal yang sangat serius karena Mas Dani OJK itu menyampaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 itu ada lebih dari 10 triliun masyarakat yang kehilangan uangnya Betul. saudara eh, mengikuti skema investasi abal-abal gitu. Ya. Dan sebagian darinya atau mungkin banyak darinya itu menggunakan media sosial gitu ya untuk mencari target atau sasarannya. Nah, jadi begini Mas Dani, saya ingin bertanya di awal ini, sebenarnya kita ini tingkat literasi finansial kita ini sebenarnya bagaimana sih? Eh, kita kan memang dari kecil gitu ya di sekolah itu kan nggak diajari gitu ya tentang gimana sih kita kalau mau invest itu kemana, nyimpen uang Ya. kalau kita gajian itu kita harusnya gimana gitu ya. Eh, yang saya khawatirkan itu kalau misalnya kayak saya karena nggak belajar kemudian keterima gaji tiba-tiba lulus kuliah dapat kerjaan bagus gitu ya dapat gaji katakanlah 10 juta, ih dapat uang 10 juta nih lumayan nih langsung beli-beli iPhone gitu ya, atau misalnya ada yang ngajakin ini daripada dibelikan ini mending kamu masukin aja deh investasi ke sini gitu ya. Nah Ya. Ya. sebenarnya seberapa rentan ya masyarakat kita untuk bisa Ya. kemudian memilih investasi yang baik dan kemudian bisa menghalau investasi abal-abal, Mas Dani? Ya. Kalau dari sisi ini, Mas Zek, dari sisi apa namanya literasi keuangan masyarakat kita gitu ya. Alhamdulillahnya sekarang ini sudah semakin banyak outlet yang menyampaikan informasi tentang investasi yang benar itu seperti apa. Terus kemudian tentang instrumen-instrumen yang ada di market itu bagaimana gitu kan. Baik dari orang-orang seperti saya yang memang suka aja gitu sharing, atau dari pelaku industrinya sendiri, dari perusahaan-perusahaan finansial. Jadi dari perusahaan sekuritas, perusahaan apa broker pialang berjangka gitu kan, mereka juga sudah kasih edukasi sekarang ini. Cuma sayangnya dengan apa namanya kita nggak pernah dapat nih edukasi dasarnya, pendidikan dasarnya selama di sekolah gitu kan. Begitu kita kerja terus punya uang, tiba-tiba ujuk-ujuk banyak banget berita. Kalau beberapa tahun lalu kan nggak ada berita sama sekali, kita nggak tahu nyari informasinya kemana. Nah sekarang ini informasinya tuh banyak banget tersedia di mana-mana, dan itu menyebabkan efek yang sama dengan nggak adanya informasi. Orang-orang jadi lumpuh juga gitu, nggak ngerti yang benar ini yang mana tentang informasi keuangan kalau misalkan memang nggak ada keinginan belajar sebelumnya. Nah sayangnya seperti itu kondisinya. Nah dengan kondisi yang banyak banget informasi seperti itu, akhirnya orang-orang yang belum pernah tahu sebelumnya dan mungkin niatan belajar itu nggak ada, jadinya ketika mereka mendapatkan tawaran investasi yang dengan iuran yang dengan apa namanya imbalan yang sangat menggiurkan gitu,
mereka ini jadi apa namanya ngerasa kayak jangan-jangan ini bener ya, karena begitu banyaknya informasi mereka nggak bisa nyaring, apapun yang mereka terima dianggap benar gitu. Nah, literasi masyarakat kita sayangnya masih serendah itu. Karena untuk informasi investasi saham, investasi reksadana, itu pun mereka masih sangat minim. Kayak misalkan saya ngajakin, ayo investasi reksadana gitu kan. Pertanyaan yang diterima adalah, ini aman nggak? Pertama. Oke, itu pertanyaannya bagus. Aman atau nggak gitu kan. Karena udah mikirin resiko nih. Tapi yang kedua pertanyaannya adalah, seberapa menguntungkan nih reksadana gitu kan. Nah, dalam dunia investasi, yang mungkin teman-teman harus tahu gitu kan, yang malam ini sudah join itu harus tahu, nggak ada yang namanya jaminan dalam investasi, kecuali kita investasinya itu dalam bentuk instrumen utang, seperti deposito atau obligasi ya Mas Zek ya, obligasi pemerintah. Itu kan dijamin dapatnya sekian persen, kupon dan bunga kalau di deposito. Nah, kalau selain itu di pasar modal, itu sama sekali nggak ada jaminan. Jadi begitu mereka bertanya, berapa untungnya? Dan jawaban saya adalah, nggak ada jaminan nih berapa untungnya. Jadi saya nggak bisa jawab. Bisa jadi untungnya gede, bisa jadi untungnya kecil. Kalau untungnya gede, resikonya juga gede. Saya jelaskan seperti itu, mereka langsung malas. Ah, apaan? Kok investasi kayak gitu? Kalau naruh duit nggak tahu dapatnya berapa, ya ngapain gue taruh duit di situ gitu kan. Sementara di sisi lain, ada orang-orang yang mungkin temannya mereka, saudaranya mereka, yang mereka sudah kenal gitu kan, nawarin investasi, ayo di sini kamu dapat bisa 10% seminggu gitu. 10% seminggu, ini aku udah buktikan. Ada dikasih testimoni seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, orang-orang jadinya kan jadi tergoda gitu ya, dengan apa tawaran-tawaran gitu, sementara di dunia investasi sendiri yang namanya jaminan itu nggak boleh gitu. Nggak ada yang namanya jaminan. Seperti itu sih kondisinya Mas Zek, di masyarakat kita ya. Saya pengen nanya nih ya, kalau misalnya kita nih punya uang gitu ya, kita punya penghasilan dan kita mau sisihkan sebagian dari penghasilan kita uh, untuk melakukan skema investasi, maka ciri-ciri apa sih skema investasi yang boleh dikatakan kredibel atau aman gitu ya? Ngomongin investasi yang kredibel dan aman, yang ciri yang pertama itu udah pasti harus ada jelas nih, diatur oleh siapa, terus kemudian siapa yang meregulasi dan mengawasi. Pertama itu. Jadi kalau misalkan nih ditawarin investasi apa namanya kayak yang kemarin alat kesehatan, ikut yuk investasi alat kesehatan, nanti bisa dapat 5% sebulan. Gitu. Oke, nggak perlu mikirin untungnya dulu, mikirin resiko. Tadi resikonya apa gitu kan. Kalau misalkan nggak nanya resikonya, yang pertama perlu dicek itu ini perusahaan terdaftar di mana, siapa yang ngawasin gitu. Kalau misalkan nih apa namanya terdaftar di OJK gitu kan, oke kayak reksadana itu terdaftar di OJK, terus diawasi sama OJK, terus jual beli forex, jual beli kripto itu di apa terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Jadi kita harus tahu nih apa yang ditawarkan ke kita itu, yang mengelola investasinya nanti, yang megang uangnya ini siapa dan siapa yang ngawasin. Nah, ini kenapa penting? Karena nanti si badan-badan pengawas ini ketika mereka sudah terdaftar di badan pengawas tersebut, di lembaga tersebut, verifikasi tentang orang-orang yang ada di dalamnya itu sudah dilakukan sama si lembaga pengawas. Kalau misalkan kita ikut aja, asal ikut aja, ah ini nggak usah diatur kayak gini, soalnya ini alat kesehatan misalkan. Jadi nggak ada yang ngatur kalau kayak gini. Nah, yang bisa memastikan orang-orang yang ada di dalamnya benar itu siapa? Nggak ada gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kok bisa? Kita itu mempercayakan uang kita ke situ, padahal kita udah kerja setengah mati apa untuk mencari uang itu. Pertama itu. Yang kedua, yang tadi tuh jaminan pokok apa jaminan returnnya itu dapat atau enggak. Kalau misalkan kita ngomongin investasi, yang namanya jaminan dapat sekian persen itu udah pasti hanya di deposito dan obligasi, baik obligasi pemerintah maupun obligasi swasta. Nah, kalau misalkan selain itu ada yang ngomong dijamin dapat 5% sebulan. Berapa tadi? 5% ya sebulan ya Mas ya? Nah, 5% sebulan itu kalau dipikir-pikir kan setahun kali 12 sekitar 60% setahun ya. Itu dijamin. 60%. Sementara kalau misalkan kita ngomongin obligasi pemerintah yang menurut saya udah sangat tinggi dibanding deposito gitu kan, itu dapatnya cuma 4,9% sebelum pajak gitu kan. Nah, ada yang 60% berani menjamin 60% setahun, itu harus dipertanyakan karena di saham aja yang bisa dapat sampai ratusan persen, sampai dapat ribuan persen, mungkin kalau naiknya tinggi banget, itu nggak dijamin dan nggak bisa setiap bulan. Terus habis itu yang ketiga, habis nggak ada apa namanya regulatornya, terus habis itu jaminan returnnya,
terus seberapa pasti gitu, seberapa tinggi gitu kan, seberapa tinggi, terus seberapa pasti kita bisa dapat returnnya. Kebanyakan kalau misalkan kita ngomongin dividen saham gitu kan, itu kita dapat nih tiap tahun, tapi kita nggak tahu dapatnya berapa. Nah, kalau yang investasi bodong ini biasanya ngomong 5% sebulan. Beneran dapat, tiap bulan dapat. Kita misalkan ikut sekarang, 3 bulan kita dapat terus, 4 bulan dapat terus. Nah, ini harus dipertanyakan kok bisa dapat 5% sebulan ini dari mana? Apa benar nih bisnisnya ini benar-benar ada gitu kan? Atau jangan-jangan ini dapat dari tempat lain, kita dikasih 5% biar kita yakin aja gitu. Yang kayak gitu sih Mas, untuk meyakinkan kalau investasinya itu bener apa enggak gitu. Nah itu, jadi Mas Dani, yang repot itu adalah ketika misalnya ada orang gitu ya, dia sudah naruh uang, misalnya 10 juta, dan dia dijanjikan setiap bulan itu dapat 5%. Dan itu dia dikasih, sehingga kemudian dia bisa meyakinkan teman-temannya. Ini loh buktinya, aku Yes. naruh 10 juta setiap bulan, itu dapat 500.000 gitu ya. Duitnya ada gitu, duitnya beneran ada gitu. Nah, yang lain kan kemudian pada ikutan gitu ya. Nah, banyak yang kemudian asal ikut karena mereka percaya dengan testimoni gitu ya. Ya, Ngelihat betul. misalnya temennya yang dulu misalnya dia pengangguran, tiba-tiba dia, aku ikut ini investasi ini, aku sudah punya motor ini loh gitu. Nah, yang kayak gitu gimana? Ini kan katanya ada yang disebut dengan istilah apa money game gitu ya. Ada Ya, ya, istilah ponzi gitu ya. ya, Dan yang kayak gitu, itu katanya itu yang terjadi di skema kayak kemarin yang suntik modal yang 1,2 triliun ya di alat yes, kesehatan misalnya, betul. atau di yang lainan itu juga banyak semacam itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita untuk bisa ngasih apa ya tanda atau ciri terhadap sebuah investasi yang sebenarnya dia itu memang ingin mempermainkan kita gitu ya. Jadi apa ciri dari investasi yang sebenarnya dia itu adalah money game atau ponzi? Ya, kalau kayak apa ngomongin money game sama Ponzi gitu kan. Kalau Ponzi kan kayak nawarin investasi di satu tempat, nggak tahu apapun itu instrumennya, bisa alat kesehatan, bisa kapal pesiar atau apapun gitu ya investasinya. Yang penting kalau kamu investasi ini bisa dapat return sekian persen tiap bulan yang tadi Pak Zek bilang gitu ya, 5% berapa gitu. 10 juta dapat 500.000 tiap bulan. Nah, terus kemudian kalau misalkan money game gitu kan, Ponzi sama money game kan apa modus operandinya mirip-mirip gitu ya Mas ya. Cuman kalau misalkan Ponzi itu nawarin skema investasi yang ini, kalau money game ditambahin tuh harus cari member baru gitu kan. Harus cari member baru Oh untuk iya. bisa nanti dapat apa namanya untuk nanti dapat pembayaran keuntungannya gitu. Kan kadang-kadang kayak apa bukan kadang-kadang selalu seperti itu kan. Kayak robo yang rame robot trading misalkan. Robot trading kamu beli Robot 10 trading. juta, tapi kamu harus nyari member lagi nih biar nanti profitmu itu bisa cepat cairnya, bisa bagus dapatnya kayak gitu kan ininya. Nah dari sisi kita sendiri sebenarnya itu kalau untuk ciri-cirinya udah jelas tuh. Pertama tadi regulatornya nggak jelas. Ditanya nama PT-nya apa, dicari-cari nggak ketemu gitu. Terus kemudian eh, menjamin keuntungan. Terus habis itu keuntungannya rutin didapat, bener-bener didapat gitu. Nah, rutin didapatnya itu yang tadi itu dari ternyata dari member yang baru atau dari peserta yang baru masuk dan sebagainya gitu kan. Nah, sebenarnya ciri-cirinya ya muter-muter di situ aja, Mas Zek. Sekarang balik lagi nih ke investornya sendiri. Investornya sendiri itu ketika diajakin, kebanyakan nih dari teman-teman yang cerita ke saya itu mereka either males, sebenarnya males nyari tahu, atau mereka tahu itu scam, itu ponzi, itu money game mereka tahu. Tapi mereka niatnya yang penting gue masuk duluan, cepet-cepet dapet cuan, gue cabut gitu. Nah, dari sisi investornya kalau misalkan yang mau cepet-cepet terus cabut ya semoga kejadian gitu kan sebenarnya itu duitnya orang dia pakai dia cari untung gitu kan terus dia mau keluar duluan ya sama aja sama si penjahatnya sebenarnya yang kayak gitu. Nah yang kedua nih yang males ini sebenarnya bukan bukan karena mereka itu benar-benar males nggak mau nyari tahu tapi mereka bingung nyari tahunya kemana gitu. Nah kalau saya selalu bilang gini kalau mau investasi cari tahu tuh investasinya itu investasi dibeliin apa. Kita beli saham, dibeliinnya perusahaan, kepemilikan perusahaan. Kita investasi reksadana, dibeliinnya saham, dibeliinnya obligasi. Ketahuan investasinya apa di belakangnya. Nah, kalau misalkan kita mau ikutan investasi, pas ditanya, kamu tahu nggak investasi itu dibeliin apa? Ini sering kali terjadi, Mas, waktu mereka curhat ke saya. Ini semua teman kantor ngajakin gini-gini, semuanya untungnya udah, yaitu ngasih lihat bukti transfer, terus testimoni dan sebagainya Ya. gitu kan.
Pas ditanya, kamu tahu nggak duitmu itu dibeliin apa? Ya katanya sih dibeliin forex. Terus dibeliin forex itu kayak gimana skemanya? Terus habis itu kamu kayak gimana, apa kalau mau keluar dan sebagainya? Kamu tahu nggak itu tradingnya seperti apa sistemnya? Nggak tahu. Terus dibeliin alat kesehatan misalkan. Aku nggak tahu, tapi yang beliin alat kesehatan ini orang ini. Orang ini kenal sama si ini kenal sama si itu yang ngajakin aku percaya banget sama si itu. Nah, jadi mereka tuh nggak bener-bener tahu skemanya kayak gimana gitu. Karena nggak bener-bener tahu, akhirnya ketika apa-apa, kejadian apa-apa, dibawa kabur duitnya, yang nggak tahu, nuntutnya ke temannya yang ngajakin, temannya yang ngajakin diajakin orang lain juga gitu loh. Jadinya nggak ketemu ujungnya di mana gitu kan. Orang yang bawa duitnya, yang bener-bener ujungnya ini udah kabur. Sementara kalau dalam dunia investasi, duit yang udah keluar, bukan cuma investasi ya, dalam dunia keuangan yang berlaku sekarang ini, begitu duit udah keluar dari rekening kita itu udah nggak punya kuasa apapun gitu. Udah masuk ke rekening orang, saya transfer ke Mazek gitu ya, saya udah nggak bisa lagi minta Mazek balikin gitu. Mazek kalau misalkan, Mas saya salah transfer nih, sorry banget, boleh dibalikin nggak? Misalkan kayak gitu nih. Mazek bisa langsung bilang ke saya, oh nggak bisa, ini udah masuk rekening saya, ini uang saya karena udah di rekening saya. Dan undang-undang melindungi itu gitu loh. Kalau misalkan kita mau nuntut duit balik dari penipu, kita harus bikin laporan, harus ada keputusan pengadilan dan sebagainya. Paling bank itu hanya akan memblokir. Jadi duitnya nggak bisa dikemana-manain, diblokir aja. Tapi sayangnya karena ini mereka udah niat nipu, Mas. Begitu ada duit masuk, orangnya nggak mungkin diem-diem aja kan. Begitu terima duit, wah langsung ditransfer ke nggak tahu komplotannya yang mana, udah langsung transfernya itu berjaringan gitu. Karena saya pernah ngadepin yang ya skema seperti ini ya. Tapi bukan Ponzi, bukan yang apa, mereka ditipu dari ATM gitu kan, ditipu dari ATM, terima transfer, yang punya rekening langsung lapor, Mas. Begitu dilaporkan udah langsung ketahuan tuh jaringannya itu lari kemana aja duitnya, dan duitnya udah nggak ada lagi, udah nggak bisa diblokir lagi, apalagi yang niatnya emang nipu gitu. Kayak gitu sih, Mas. Berarti kalau misalnya nih seandainya kasus itu kemudian dilaporkan ke polisi, itu seberapa peluangnya sih si pelakunya itu bisa diproses hukum dan uangnya bisa kembali ke orangnya, maksudnya ke yang kirim uang? Dari yang sudah terjadi gitu ya, kalau misalkan memang ketahuan pelakunya seperti kasus travel umroh yang ramai banget itu kan langsung ketangkap nih ujungnya gitu kan, ujungnya langsung ketangkap. Nah biasanya sih si ujung-ujungnya ini akan mengubah uangnya masyarakat ini jadi aset-aset yang udah bukan lagi bentuknya uang tunai. Yang kalau misalkan mau dicairkan lagi, butuh proses gitu kan. Itu kalau yang ketangkep. Kalau yang nggak ketangkep, ya sorry to say, kemungkinannya sangat-sangat rendah. Apalagi yang memang sengaja dibikin money game, dibikin ponzi gitu. Kalau misalkan ngomongin 10% bisa nggak balik gitu kemungkinannya. Ya saya sih nganggep kalau misalkan kayak gitu, itu udah pasti 0% lah, hampir bisa dipastikan lah kalau nggak mau pasti gitu ya. Karena kejadian ini, Ponzi, scam, money game, dan sebagainya itu nggak cuma di Indonesia. Nama Ponzi aja awalnya dari Amerika kan. Dan ada dokumenter Netflix-nya di sana, How Money Works gitu kan. Salah satunya ngebahas tentang Ponzi. Kemungkinan besar, begitu kita transfer, kita masuk ke Ponzi, terus masuk ke money game atau apapun itu, udah pasti duitnya tuh udah bisa diyakinkan nggak ada. Terus yang dibayarin ke kita tiap bulan itu ya diputar-putar aja dari pelaku-pelakunya itu, dan pelakunya nggak mungkin cuma satu gitu. Bisa jadi orang yang ngajakin kita yang kita percaya banget itu ya itu juga korban gitu. Sayangnya, Mas. Oh, gitu. Iya, berarti susah ya. Artinya kalau sekali kita ngambil keputusan yang salah, itu kita bisa terjerumus yang kemudian uang kita beneran bisa lenyap gitu ya, Mas. Ya, maksudnya kalaupun ditangkap pun bisa tetap masih belum tentu kemudian uang kita bisa kembali gitu ya, Mas ya. Betul Mas. Ya mungkin ada uangnya tapi ya cuman sisa berapa persen aja dari total sisa uangnya. Berapa persen? Waduh, gawat ya. Jadi kalau dulu ya skema money game atau Ponzi itu kan dulu itu umumnya memang uang yang diinvestasikan gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kalau kita lihat itu modusnya itu sudah mulai lebih pinter gitu ya, lebih tersamar gitu. Kayak tadi yang disebut sama Mas Dani, yang biro umroh first travel itu. Kan kita nggak investasi di situ. Kita nggak ngerti kalau kita nggak investasi. Kita kan cuma beli tiket umroh gitu ya, yang harganya memang luar biasa murah gitu ya. Beberapa kawan saya sempat ikut itu.
ada yang berangkat, ada juga yang kemudian jadi korban. Yaitu ketika kemudian meledak dan dia akhirnya nggak bisa berangkat. Atau misalnya ada bisnis lain ya, kayak ada pil penghemat BBM, kemudian juga ada apa gelang yang katanya sakti gitu yang katanya sih harganya cuma 500.000, tetapi kalau dijual jadi 5 juta gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa jadi itu adalah sebenarnya money game atau ponzi yang kemudian disamarkan gitu ya. Yes. Nah, sekarang dengan semakin pinternya ya modus orang-orang gitu ya untuk mengakali kita gitu, itu apa yang bisa kita lakukan, Mas Dan? Kalau ditanya kayak gitu Mas, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang pasti yang pertama sih kita harus bisa membentengi diri sendiri dari yang namanya godaan-godaan keuntungan besar dalam waktu singkat. Jadi jangan serakah jadi orang. Pertama itu Mas. Jangan jadi Yang bisa serakah. jangan serakah jadi orang. Terus yang kedua, semuanya itu minta tolong please dipikir lagi, di logika lagi gitu. Kayak misalkan tadi yang first travel itu ya. First travel nawarin umroh, misalkan di umroh itu biasanya harganya saya belum pernah umroh Mas, nggak tahu harga tiket umroh itu berapa gitu ya. Misalkan Dulu 20 kayaknya juta gitu. sekitar normalnya sekitar 20 jutaan ya, tapi dia bisa Nah, nawarin 12 juta gitu. nah itu makanya. Kalau misalkan 20 juta ditawarin, harga normalnya 20 juta, terus ditawarin 2 juta gitu kan. 2 juta dengan alasan amal, dengan alasan 12 apapun juta gitu dong, ya Mas, dipakai bayar gitu. first travel itu. Nah, itu minta tolong langsung dipikirin dulu, mungkin nggak untuk nutupin yang sisa 18-nya itu dari mana gitu. Kalau misalkan dijual cuma 2 juta. Nah, sayangnya nih, kita, teman-teman saya, saudara-saudara kita, orang Indonesia itu sangat-sangat gampang percaya, baik hati banget gitu ke orang-orang lain yang nawarin yang dengan alasan agama. Ini mohon maaf saya bukannya Sarah ya, tapi alasan Iya, agama, terus nggak apa-apa, alasan Mas. Ya. kedekatan suku, terus kemudian Ya. yang seperti itu gampang banget dimanfaatkan untuk memainkan emosi orang gitu. Jadi mungkin nih bener ada yang bayar 2 juta terus diberangkatkan, memang bener. Tapi ya itu, duitnya sisa untuk nutupin itu dari member-member yang lain gitu kan. Kalau misalkan kita sendiri nih, kalau mau berangkat umroh dengan harga normal 20 juta gitu, terus kemudian kita dapat di situ 2 juta, kita harus mikir, yang 18 jutanya ini mereka nutupnya dari mana? Gitu. Karena nggak mungkin kalau misalkan itu bisa terus-terusan dijalankan. Nah, kalau misalkan jualan yang lain nih, misalkan batu penghemat BBM. Kalau misalkan ada batu penghemat BBM, percaya deh nggak akan ada perang di dunia ini. Nggak akan ada rebutan ladang minyak di Timur Tengah sana. Nggak ada rebutan segala macam. Nggak akan ada krisis dunia kalau ada batu yang bisa menghemat BBM. Terus kemudian kayak misalkan batu-batu sakti yang katanya gelang yang bisa apa namanya meningkatkan vitalitas segala macem gitu kan. Padahal selama ini orang-orang kalau mau sehat, olahraga dan makan sehat gitu. Tapi kalau misalkan ada batu itu bisa bikin orang sehat, ya kenapa orang-orang di Jepang yang usianya 100 tahun gitu, mereka nggak ada yang pakai batu-batu itu gitu loh. Jadi kita sendiri tuh harus berpikir dengan logika, dengan akal Kritis, sehat. ya. Jangan apa namanya mengutamakan emosi kita, emosional, terus karena wah iya ya mistis nih ini dan sebagainya, terus kita langsung percaya. Dengan alasan agama misalkan, kita langsung percaya. Karena ya sorry itu orang yang mau nipu, orang jahat itu, mereka nggak akan kenal yang namanya agama sih. Mereka akan pakai segala macam cara untuk dapat duit kita gitu. Itu menarik, Mas. Jadi memang kita butuh untuk mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita ya, untuk apa namanya, jangan mudah tergoda, jangan serakah, dan juga harus apa ya, harus kritis, harus cross check berkali-kali gitu. Dan ini menjadi masalah, Mas Dani, karena kalau saya lihat kan gini ya, zaman sebelum era digital rame, zaman sebelum kita itu belum terbiasa transfer pakai HP, pakai ini. Kita kan kalau mau ngirim-ngirim uang itu kan harus ke bank dan lain-lain. Sekarang ini kan kita mudah banget gitu. Mau transfer kita pakai Livin Mandiri atau pakai Klik BCA, mau pakai mobile BCA, mau pakai apa aja kita jadi gampang banget gitu. Jadi sebenarnya dengan masuknya teknologi digital itu, seberapa besar sih risiko masyarakat yang kemudian dia tidak bisa menjaga diri dan kemudian dia istilahnya apa ya, tergoda gitu ya,
dengan iming-iming yang terkutuk gitu ya. Seberapa banyak mungkin Mas Dhani pernah mendengar atau misalnya pernah mendapatkan informasi ya terkait dengan hal itu? Kalau zaman dulu, beberapa tahun yang lalu sebelum adanya digital bank gitu kan, kita mau transfer kita harus datang ke bank. Kita mau apa-apa harus datang ke bank. Ini saya ceritakan tadi di webinar saya tadi pagi gitu kan. Zaman dulu yang ngejagain duit kita itu adalah bank. Bank itu benar-benar ngejagain duit kita dengan sewa security, sewa customer service, sewa teller. Ketika kita mau transaksi, tanda tangan kita benar-benar diverifikasi gitu kan. Nah, terus kemudian zaman berubah, pandemi melanda, dan pandemi ini benar-benar mempercepat, mengakselerasi peralihan dari yang sebelumnya serba manual ke dunia digital untuk memudahkan orang biar orang nggak keluar kemana-mana gitu kan. Lahirlah perbankan digital. Transaksi sebenarnya udah bisa dilakukan dari dulu dari mobile banking gitu kan. Tapi kemudian opening account, terus kemudian verifikasi data dan sebagainya dipercepat, akhirnya bisa menggunakan teknologi digital kan. Opening account bisa langsung pakai smartphone. Nah, masalahnya orang-orang ini pada nggak siap dengan perubahan itu. Ketika sebuah platform menghadirkan digital banking, dan kemudian mendapatkan izin dari otoritas, sebenarnya keamanan itu sudah di sana. Keamanan itu sudah oke, sudah cukup gitu kan, dari sisi platformnya. Tapi orangnya yang sebagai pemegang platformnya ini, pengguna platformnya ini, yang belum paham bahwasanya keamanan itu dia sendiri yang harus menjaga. Dari yang dulunya bank itu ada fisiknya, kita harus datang ke sana dulu, dan kemudian berubah menjadi digital banking. Bank itu dipindah, benar-benar seluruh bank dipindah ke smartphone kita. Bayangin aja, kita dulu kalau misalkan mau transfer harus datang ke bank, sekarang bisa langsung dari smartphone gitu kan. Kuncinya di sini adalah yang harus menjaga keamanannya itu bukan bank lagi, tapi kita sebagai pengguna. Caranya kayak gimana? Dengan tidak bagi-bagi password, dengan tidak membagi OTP, dengan tidak gampang banget sharing-sharing ke orang. Dan yang paling sering banyak dilakukan oleh orang, Mas Zaki, yang nggak disadari adalah menggunakan WiFi gratisan untuk mengakses layanan-layanan ini. Kenapa? Karena WiFi gratisan itu, orang bisa dengan gampang ngintipin tuh password kita apa, data-data kita apa, dan sebagainya gitu. Nah, orang-orang nggak paham tentang ini. Mereka tetap buka mobile banking dari WiFi gratisan. Terus ada yang telepon tanya OTP dikasih gitu kan. Ya segala macam hal-hal yang seperti itu. Akhirnya apa? Data-data mereka yang ada untuk mengamankan perbankan mereka sendiri di smartphone bocor kemana-mana, terus kemudian akhirnya dimanfaatkan oleh orang yang bertanggung jawab. Nah, dengan kayak gitu, larilah duit mereka keluar. Dengan kayak gitu, akhirnya banyak yang teriak-teriak, aduh ini nggak bagus nih layanan bank A, bank B, bank C, nggak usah sebut nama banknya ya. Nggak bagus nih, karena saya ketipu di sini, ini penipu, si bank ini penipu, disebutnya kayak gitu. Padahal yang nipu bukan banknya, yang nipu adalah orang lain memanfaatkan ketidaktahuan kita sebagai pengguna si layanan digital banking ini. Gitu sih Mas yang terjadi, yang saya lihat ya, yang banyak kasus yang terjadi seperti itu. Padahal sebenarnya dari sisi platform banknya, ya memang gampang banget untuk buka account, untuk transfer dan sebagainya, tapi pengamanannya itu udah ada di sana. Dan sayangnya si penipunya ini, orang jahatnya ini, oknumnya, itu juga menggunakan kemudahan yang sama yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk keuntungan kita, dipakai untuk kejahatan. Gitu Mas. Nah, ini menarik Mas Dhani. Kalau iming-iming belanja 0 rupiah, tapi harus kasih nomor HP dan KTP, itu apa ada kemungkinan modus pencurian data? Modus pencurian data mungkin saja. Makanya kalau misalkan ada iming-iming seperti itu, kita harus lihat nih siapa yang nawarin. Misalkan kalau kayak bank sebesar BCA gitu ya, nawarin kamu bisa belanja sekian persen atau 0%, nggak ada biaya sama sekali, bla 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 bla, tapi syaratnya kamu harus kasih data ini. Nah kalau bank BCA yang ngasih, yang benar-benar bank BCA ya yang ngasih gitu kan, oh berarti ini nawarin buat nantinya buka rekening. Kalau undang-undang perbankan itu kan benar-benar melindungi data nasabah, meskipun ada data yang bocor dan dijual, tapi yang menjual itu bukan banknya, tapi oknum yang bekerja di bank itu, gitu kan. Nah, kalau misalkan ada yang nawarin kayak gitu, kita harus ngecek nih, siapa nih yang nawarin, platformnya itu seperti apa. Gitu. Nah, kalau misalkan kita tahu platformnya itu ternyata bank yang bisa dipercaya, dan kita bisa tenang, oke, berarti promonya BCA memang, atau promonya Mandiri, gitu kan. Tapi kalau yang nawarin ini platform-platform yang kita belum pernah dengar sebelumnya, atau misalkan marketplace gitu ya, marketplace-nya ya marketplace manapun lah ya. Nah marketplace ini kan kita bisa khawatir nih, apakah nanti marketplace ini akan jual data kita dan sebagainya. Tapi kalau marketplace yang gede gitu ya,
kita mestinya bisa yakin. Nah, kalau yang nawarin ini si tokonya, misalkan tokonya ini nawarin kalau mau belanja klik yang di sini ya. Nah, itu kita harus curiga. Nah, kalau misalkan lembaga-lembaga resmi yang nawarin, kalau misalkan kejadian apa-apa, kita bisa laporkan ke ke perlindungan konsumen kah, ke OJK kah, ke polisi misalkan. Kalau misalkan memang terbukti mereka mencuri data kita. Tapi kalau misalkan yang nawarin ini platformnya kita nggak tahu nih siapa PT-nya, siapa ininya, tapi kita tergoda gitu kan. Benar bisa transaksi dan dapat 0% gitu. Tapi kemudian data kita diambil. Ya berarti itu kesalahan kita karena kita nggak jagain data kita gitu. Dan yang namanya di dunia ini ya, there's no such thing as a free lunch gitu. Ya kan Mas, itu udah terkenal banget kan ungkapan itu. Bahkan yang ngomongnya gratis, itu nggak ada yang gratis. Di dunia ini nggak ada yang benar-benar gratis. Ngasih data, itu udah termasuk salah satu pembayaran yang harus kita lakukan. Kita harus selalu data kita dibuka gitu. Saya jadi ini saya punya kekhawatiran sebenarnya Mas Dani ya, karena kita nih Indonesia ini kan berkali-kali ya kebocoran data pribadi ya. Jadi mulai kemarin yang terakhir itu ada data dari Kemenkes, sebelumnya data dari Tokopedia pernah jebol, kemudian data Peduli Lindungi, data, banyak banget lah ya. Betul. Nah, saya tuh berimajinasi gitu ya, jangan-jangan di Indonesia itu mungkin ada yang kayak di film-film Hollywood gitu ya, yang mereka kayak sindikat gitu ya, mereka menggunakan data-data itu, mengolah data-data itu, kemudian mereka mentarget gitu ya, orang-orang yang kira-kira mereka bisa tipu. Kekhawatiran saya ini sebenarnya beralasan tidak, Mas Dadi? Beralasan banget, Mas. Beralasan banget. Karena dari pengalaman saya menghadapi berbagai macam bentuk nasabah gitu ya, orang-orang yang duitnya banyak itu justru kebanyakan orang-orang yang kelulus banget Mas tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi beralasan banget Mas. Saya sempat dapat laporan dari nasabah gitu kan, mereka ditelepon, ini nggak tahu katanya ngomongnya dari bank, duitnya si nasabah ini ratusan juta gitu kan, di bank saya yang dulu banget, udah lama banget kasus ini. Nah, mereka tiba-tiba terima telepon, katanya dapat telepon dari bank saya gitu kan. Sementara saya ini kenal banget sama si nasabah ini. Untungnya nasabah ini juga tahu kalau mereka itu kenal banget sama petugas banknya. Yang mereka lakukan, mereka ini nggak tahu kalau misalkan kejadian seperti ini bisa dilakukan karena kebocoran data gitu kan. Untungnya si nasabah ini nelpon dulu nanya, lu ada promo ini ya beneran ya, gue udah mau transfer nih, bilang gitu. Nelponnya itu ngasih tahu kalau mau transfer koordinasinya ke saya gitu. Ini kalau misalkan emang dari lu gue transfer sekarang, ngomong kayak gitu. Nah, padahal nasabah yang lain itu banyak banget yang mereka kemudian datang, mereka udah ceritanya itu udah transfer gitu kan, baru datang ke bank nanya, kemarin gue udah transfer ke sini nih, kapan gue bisa dapat barangnya, kapan gue bisa dapat promonya, bunganya kapan masuk dan sebagainya. Ternyata ya karena data ada yang bocor gitu Mas. Dan kalau misalkan ngomongin sindikat gitu kan, mungkin banget sih, karena sebenarnya kalau dari sisi perbankan misalkan ya, yang saya tahu itu data itu benar-benar dilindungi, benar-benar diamankan. Apalagi kayak misalkan si Tokopedia gitu kan, tadi sudah sebut gitu kan ya, Tokopedia, mereka pasti punya pengamanan data yang berlapis-lapis, karena yang saya bisa ngebayangin data yang ada di mereka itu benar-benar big data yang kalau misalkan kita lihat kita bisa tahu, oh Dani ini ternyata kebiasaan belanjanya sekian, tiap bulan dia ada rata-rata belanja sekian. Kemungkinan nih kalau dia rata-rata belanjanya di Tokopedia aja sekian, duitnya itu bisa jadi sekian gitu. Kalau misalkan belanjanya tiap bulan ada sekitar 3,5 juta, berarti gajinya itu kita bisa ambil, kalau misalkan belanjanya itu cuma 20-30%, berarti gajinya itu bisa aja 15 jutaan, kayak gitu kan. Kan bisa seperti itu tuh Mas, ngelihat data dari Tokopedia itu. Dan saya yakin platformnya itu pasti akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk melindungi data yang ada di mereka. Nah kalau misalkan nggak ada oknum, nggak ada, ini jadi kayak konspirasi teori ya, kalau misalkan nggak ada oknum, nggak ada pihak-pihak yang berkomplot untuk bisa membocorkan data itu, ya sebenarnya nggak akan bisa kejadian gitu loh. Mestinya ya. Mungkin kecanggihan hacker juga gitu kan. Tapi ya itu plausible sih ceritanya Mas. Saya soalnya gini Mas, saya pun punya akun marketplace ya, nggak usah saya sebut nama lah ya. Tapi saya nginstal itu, punya akun itu, tapi lama sekali nggak pernah saya pakai. Tetapi kemudian ternyata si platform itu kemudian dia nawarin
apa namanya delivery makanan ya, banyak sekali bonus-bonusnya gitu ya. Dan kemudian akhirnya saya tergoda untuk pakai gitu ya. Tapi platformnya legit ya, platformnya sih legit. Cuma yang aneh itu adalah sesudah saya mulai menggunakan akun itu, platform itu, tiba-tiba 2 minggu sesudahnya itu saya ditelepon sama seseorang yang dia menawarkan, Anda pengguna akun ini saya mau ngasih voucher senilai 2 juta gitu. Ah, Tapi syaratnya begini, nanti saya akan kirim kode, tolong nanti apa namanya, tolong saya diberitahukan kodenya yang dari server, dari sistem itu apa, supaya kita entry-kan gitu ya. Kalau saya sudah paham itu kan modus untuk menjebak kode OTP kita ya, entah OTP di hmm, platformnya itu, ataukah mungkin OTP di akun apa namanya percakapan seperti WhatsApp saya gitu ya. ya, ya, Tapi saya herannya kok bisa gitu ya. Saya nggak pernah pakai. Setelah pakai kemudian 2 minggu itu ada yang kontak gitu ya. Jadi ya, ya, saya jadi kepikiran ya bukannya nuduh bukannya apa gitu ya. Tapi jadinya kok gini ya gitu ya. Kok gini ya gitu. Nah saya sih berpikir gini apa sih ya yang perlu kita perlu kita lakukan ya karena kalau kita lihat di sini kan kita ini kayaknya banyak pengguna Mas Dani sudah terbiasa menggunakan berbagai macam aplikasi media sosial, aplikasi WhatsApp, Telegram, aplikasi marketplace gitu ya. ya, Tapi kayaknya kita masih belum semuanya mempelajari tentang bagaimana kita mengamankan gitu ya akun-akun tersebut. Kayak misalnya bikin password itu saya itu kadang nanya ke orang misalnya kamu kalau bikin password biasanya pakai rumus apa, tanggal lahir atau tanggal lahir anak, tanggal lahir istri gitu. Kalau misalnya dia tuh nggak paham kalau misalnya sebenarnya akun-akun itu tuh bisa dilindungi dengan menggunakan apa two factor authentication misalnya. yes, yes. Nah, jadi saya melihat bahwa kayaknya ada hubungannya Mas ya antara melindungi masyarakat supaya tidak jadi korban penipuan dengan bagaimana mengajak masyarakat supaya mereka memiliki tingkat pemahaman yang minimal gitu ya tentang bagaimana mengamankan berbagai perangkat di smartphone kita paling tidak. Itu kalau Hmm, smartphone kita dijaga dengan aman, smartphone kita nggak jatuh ke orang lain yang kemudian bisa diutak-atik gitu. Nah, ya, ya. kalau Mas Dhani punya insight apa lagi gitu ya, yang kira-kira bisa membuat kita istilahnya nggak gampang menjadi target atau korban gitu ya, kalau misalnya sindikat itu ada. Ya, kalau misalkan ini Mas, yang sebenarnya yang perlu dilakukan adalah memperluas literasi seperti yang dilakukan oleh Mavindo dan Tunback Hoax ID gitu kan, seluas-luasnya ke masyarakat gitu. Bahwasannya the very minimum requirement kamu perlu minimal banget harus tahu itu tentang misalkan tadi pengamanan itu seperti apa, aktivasi two step verification gitu kan, terus habis itu nggak bagi OTP dan sebagainya. Yang kayak gitu tuh harus lebih luas banget disampaikan ke masyarakat. Pertama itu. Terus yang kedua, kita tuh juga harus sering-sering ngomong nih ke masyarakat. Jangan gampang tergoda sama yang namanya gratisan. Yang tadi itu Mas, nggak ada sesuatu yang benar-benar gratis di dunia ini gitu. Karena tadi kayak misalkan kalau Mazek itu kan di telepon ditawarin mau voucher 2 juta nggak Pak dan sebagainya nanti kasih saya begini-begini, Mazek udah langsung wah ini penipu nih, saya udah pasti tahu saya nggak akan tergoda gitu kan. Kalau saya ditelepon kayak gitu saya juga bilang, oh gitu ya, saya pasti akan mainin, saya akan tanya-tanya terus sampai kemudian saya bisa tahu siapa dia gitu kan. Tapi kalau untuk masyarakat awam yang belum pernah tahu kalau misalkan kayak gini-gini ini adalah modusnya scam gitu kan, mereka pasti akan langsung tergoda gitu. Jadi yang penting banget ditanamkan di awareness masyarakat itu adalah nggak ada sesuatu itu yang benar-benar gratis gitu. Dan yang gratis itu belum tentu bagus buat kita. Yang gratis itu belum tentu oke gitu. Kayak misalkan yang gratisan apapun lah dikasih. Nanti kalau misalkan Bapak kasih nama sama nomor KTP gitu kan, kita akan kirimin hampers, misalkan hampersnya apa gitu kan, senilai 500.000. Masa sih kita mau give up our data gitu kan, ngasih nomor KTP kan sekarang jadi single identification number ya buat kita ya, untuk nanti nomor pajak terus kemudian nomor segala macam itu dari nomor KTP kita gitu. Masa kita mau ngasih itu ke orang lain dengan gampang gitu kalau misalkan memang nggak ada keperluannya. Bahkan kemarin dengan kemajuan teknologi Mas, saya itu udah sangat-sangat amazed gitu kan. Kalau dulu kan kalau kita mau ganti kartu ATM saya hilang gitu ya,
Nah, terus kemudian kalau dikatakan kalau dulu kan harus ngantri ke CS, tanda tangan segala macam gitu ya. Ternyata dengan IKTP kita sekarang itu ada mesin yang bisa baca IKTP, terus kemudian tinggal sidik jari aja gitu kan. Itu udah langsung nyetak kartu ATM yang bisa ngakses ke rekening kita gitu. Nah, dengan kayak gitu, Hmm. orang itu nggak boleh gampang minjemin KTP-nya dia ke siapapun. Oke, mungkin fingerprint-nya nggak bisa gitu kan. Siapa tahu loh kalau duitnya ratusan juta, tahu orang duitnya dia ratusan juta, kayak di Mission Impossible gitu kan, si Oh iya, fingerprintnya itu bisa dipakai apa sih, verifikasi. selotip gitu ya atau apa gitu kan, diambil gitu fingerprintnya. Jadi hati-hati gitu Iya. teman-teman. Jadi kita sendiri tuh yang harus benar-benar ngejagain jangan gampang tergoda sama yang namanya gratisan gitu sih. Iya, berarti paradigmanya sekarang harus berbeda ya. Artinya kita sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pihak-pihak lain, baik itu perbankan atau yang lain, tetapi justru kita sendiri ya yang akan menentukan apakah kita ini akan menjadi target atau menjadi korban atau Betul. kita bisa mengatasi gitu ya, semacam itu ya. Wah, itu menarik, Mas. Apa Mas yang bisa yang bisa kita lakukan supaya edukasi literasi finansial ini bisa lebih masif gitu ya, lebih dipahami, karena kan ini hal yang sangat krusial ya, karena semua orang itu pasti akan pegang uang pada akhirnya. Dan mereka juga ingin untuk naruh uang itu ke tempat yang aman gitu ya. Yes, Nah, yes. jadi kalau Mas Dani mungkin punya tips gitu ya, kalau atau misalnya punya pengalaman, kalau misalnya kita mau investasi saat ini gitu ya, kemana saja dan mana yang mungkin risiko tinggi, kayak misalnya yang sekarang lagi rame itu kayak apa, kripto, itu menurut Mas Dani itu gimana, Mas? Jadi yang untuk bisa menyebarkan kesadaran ini memang harus dengan cara-cara yang fun, dengan cara-cara yang gampang diterima masyarakat. Salah satunya memang pakai meme, Mas. Pakai meme ini bisa viral gitu kan, bisa orang itu bisa terima dengan gampang gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan ditanya instrumen investasi itu kayak gimana sih milihnya, terus kemudian harus kita kayak gimana? Sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang instrumen keuangan itu nggak banyak berubah. Paling tambahannya kripto gitu kan. Nah, soal kripto halal haram itu balik lagi ke masing-masing orang, balik lagi ke masing-masing keyakinannya. Dengan teknologi blockchain yang ada gitu kan, kripto ini memungkinkan perubahan yang sangat drastis di dunia keuangan. Uang ini benar-benar jadi decentralized, benar-benar seperti kayak ya Bitcoin, Ethereum dan segala macam koin yang ada di sana. Jadi kalau teman-teman memang pengen tahu kripto, pelajari kripto. Tapi kalau untuk instrumen keuangan yang lain, yang instrumen keuangan yang ngomongnya nggak konvensional sih, instrumen keuangan yang memang sejak dulu ada, ya paling kalau nggak produk bank, instrumen utang, obligasi, atau instrumen pasar modal. Kan dunia keuangan itu cuma dibagi tiga itu, Mas. Komoditas gitu kan, emas segala macam, terus habis itu ada utang, instrumen utang itu ya deposito, obligasi, dan instrumen capital market, pasar modal gitu. Jadi cuma tiga itu pilihannya. Nah, yang di kalau di Indonesia kripto ini masih masuk ke dalam komoditas gitu ya, masih masuk ke dalam komoditas. Dan pelajari marketnya komoditas itu geraknya kayak gimana, marketnya forex geraknya kayak gimana. Nah, itu nanti yang ngawasi Bapepti. Terus habis itu kalau mau ngomongin instrumen yang basisnya utang gitu kan, ya ada deposito, tabungan dan sebagainya, sama obligasi pemerintah dan obligasi swasta. Kita bisa beli di primary market atau beli di secondary market. Itu utang. Nah, kalau utang kita bisa yakin kalau duit kita itu pasti akan balik sesuai pokoknya. Tapi returnnya kecil karena pasti dijamin returnnya. Bunga sekian persen, terus kupon sekian persen. Yang ketiga, instrumennya itu pasar modal. Pasar modal itu kayak gimana? Kita nanam modal kemana? Nanam modal ke usaha, nanam modal ke perusahaan, atau nanam modal ke UMKM misalkan, nanam modal ke misalkan bangun gedung dan sebagainya. Yang namanya nanam modal, nggak ada jaminan duit pasti balik. Yang ada kalau misalkan rugi, ya duit kita bisa hilang sama sekali. Tinggal kita pilih, apakah mau komoditas, apakah mau instrumen utang, atau instrumen pasar modal. Cuma itu aja kok. Nah, kalau misalkan mau instrumen pasar modal, yang ngawasin OJK, yang ngawasin ada di Bursa Efek gitu kan. Kalau misalkan instrumen utang, yang ngawasin OJK gitu. Tinggal itu aja sih. Terus kalau misalkan ditawarin ini penanaman modal kok, kan instrumen pasar modal itu ada. Nah, kita kudu cek lagi perusahaannya terdaftar di mana, apakah di Bursa Efek atau di mana gitu kan. Kalau misalkan UMKM, yang ngawasin OJK juga, layanan urun modal digital saat ini gitu. Jadi nggak banyak-banyak variasinya sebenarnya.
Kalau misalkan yang ditawarin sama Ustadz A, yang ditawarin sama selebgram B, yang pokoknya pakai public figure, itu udah hati-hati, ngapain sih jualannya harus pakai public figure gitu loh. Sementara instrumen yang benar-benar ada itu kita bisa beli tanpa harus dijual sama si public figure ini gitu. Gitu sih Mas. Iya. Bahasan kita ini sebenarnya masih banyak ya. Nah, kita pengen ngebahas yang sampel by sampel. Kita pengen ngelihat sebenarnya pengalaman dari masyarakat yang pernah ketipu, yang pernah terjebak gitu ya. Apalagi kalau kita bicara di media sosial gitu ya. Kita lihat itu ada grup diskusi yang isinya seperti ada yang dulu sempat populer itu ada VTube gitu ya, yang katanya kamu nanti nonton video, nanti kamu dapat uang gitu ya. Kemudian nanti kamu disuruh, intinya sih tetap lagi-lagi dia nanti akan diiming-imingi uang asalkan dia setor uang gitu ya. Jadi modusnya itu luar biasa pinter gitu ya. Belum lagi yang saat ini juga rame itu juga beberapa produk-produk yang tadi gitu ya, produk overclaim yang kalau ada beberapa teman itu neliti produk ini aslinya harganya cuma 50.000, tetapi kemudian dengan menggunakan MLM ya, itu dijual 250.000. Padahal sebenarnya kan bukan sesuatu yang negatif ya. MLM itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak masalah, tetapi istilahnya dia di abuse gitu ya. Jadi disalahgunakan seolah itu adalah MLM murni, padahal sebenarnya itu adalah money game karena barangnya yang harganya 50.000 dijual 250.000, artinya 200.000-nya itu ya yang kemudian diputer-puter, kemudian ya yang kemudian dijanjikan kamu nanti dapat passive income lah, asalkan nanti kamu bisa nambah member lah gitu. Yang kayak gitu Mas Dani. Kayaknya sebenarnya masih banyak, kita pengen nanti kita bikin sesi yang lebih fokus lagi gitu ya tentang masalah ini, karena mungkin teman-teman yang ikutin akun IG kita itu juga pengen untuk dapat pencerahan supaya mereka kemudian juga bisa lebih kebal gitu ya. Tetapi tentu mungkin ada beberapa kata penutup gitu ya dari Mas Dani. Apa Mas yang saran-saran dari Mas Dani supaya kita bisa mencegah supaya tidak termakan hoax finansial yang banyak beredar di media sosial ataupun juga di aplikasi percakapan? Oh ya, gini Mas, kalau dari saya mungkin saya mau nambahin dikit ya. Tadi kan sudah disebut ya, jangan tergoda iming-iming untung gede, cepat dijamin, karena itu udah pasti nggak benar. Terus habis itu cek dia terdaftar di regulasi apa enggak sama otoritas. Nah ini yang saya mau tambahin dikit. Ada salah satu follower saya yang nge-DM, ketipu, beliaunya sudah ngecek ke webnya OJK. Udah ngecek webnya OJK, ternyata masih ketipu juga gitu. Sayangnya cara ngeceknya salah. Sayangnya cara ngeceknya salah. Karena yang beliau cek adalah daftar investasi bodong OJK. Jadi di situ dicek, namanya ini nggak ada di daftar investasi bodong gitu kan. Tapi beliaunya nggak ngecek juga daftar investasi yang resmi yang terdaftar di OJK, nggak dicek. Cuman ngecek yang investasi bodong doang. Jadi kalau mau ngecek di listnya OJK, cek dua-duanya. Yang di resmi dia terdaftar apa enggak, di bodong dia ada apa enggak. Nah kalau yang di resmi dia nggak terdaftar, udah pasti harus waspada gitu kan. Nah yang di daftar investasi bodong nggak ada, kita bisa tenang nggak? Jangan dulu. Kenapa? Karena kalau nggak terdaftar di yang daftar investasi bodong, bisa jadi memang belum ketangkep aja, belum kena radarnya OJK aja gitu. Belum ada yang ngelaporin. Jadi harus ngeceknya dua sisi gitu. Begitu teman-teman. Jangan sampai kejadian kayak gitu. Oh iya, betul sekali Mas ya. Iya. Terima kasih Mas itu tipsnya itu. Jadi kawan-kawan, ini diskusi kita ini sangat menarik sekali. Ini kalau kita lanjutin mungkin sampai jam 10 malam juga mungkin bisa lanjut ya. Tapi kita akan akhiri di sini. Kita insya Allah akan coba untuk kita buat sesi lagi karena saya rasa hoax finansial ini tidak kalah penting untuk kita ketahui ketimbang hoax tentang masalah COVID-19, tentang masalah politik, tentang masalah yang lain-lain. Kenapa? Ya, karena finansial ini adalah hal yang sangat penting yang semua orang dari kita pasti punya keinginan supaya finansial kita baik. Tetapi jangan sampai kita kemudian mengambil keputusan finansial yang buruk, yang kemudian bisa merugikan anak cucu kita gara-gara kita mendapatkan informasi yang sesat yang saat ini banyak dan mudah beredar di ranah digital.